Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sanak sadonyo. Oh, bahasa Indonesia atau Minang? Oke, we'll talk in English. Okay. Ya, sanak sadonyo perkenalkan nama aku Valdo Maldini dan sana anggota lain namanya Nama Selvin Andika ZM, panggilannya Selvin. Kamu asal gadang di pesisir, kampung pesisirnya tapi tumbuhan di Padang, kuliah di Depok, tapi ini pulang kampung. Kalau Ambo dulu, sebenarnya kalau pulang kampung ada dari 2002 balik ya. Jadi dulu di ITB lulus 2002 balik langsung pulang kampung, langsung bikin perusahaan di situ. Itu bukan karena IP Ambo buruan atau Ambo lulus dari ITB, itu karena pilihan hidup. Karena Ambo juga berbakti di kampung. Seperti itu. Dia punya perusahaan daerah yang dimana fokus untuk rebranding produk-produk lokal. Jadi kalau Ambo cerita ternyata sedini mungkin kita berkarya di kampung itu bisa sebenarnya. Ada yang bisa. Nah harus nunggu kayu, nah harus nunggu jadi iko, nah ada dulu. Siap. Oke. Coba dia dulu. Oke kawan-kawan sadonyo, teman-teman semua, izinkan kami berdua akan menyampaikan apa itu www.pulangkampung.com. Ini sebuah inisiatif yang dimulai dengan cara yang sebenarnya tidak terlalu direncanakan secara baik. Namun alamlah yang mendukung ini bisa terjadi. Orang-orang yang tidak saling kenal, yang sama-sama punya Facebook, punya Twitter, yang hanya regram pakai Instagram, dan akan kok malu asurangan. Nah, yang pakai Instagram, dan itu menjadi sesuatu yang menggerakkan. Yang terkumpul alhamdulillah yang menyatakan nyo ikut di email kita tuh sampai 500 orang. Jadi waktu itu saya dan Selvin iseng-iseng di kantor, terus kita ngobrol, yang jauh ke kantor ya. Buat saya portal berita pak, kerja Selvin, tuh buat kerjaan, ada yang rancak kemana kawan wak seorang mau dimi yang buat crowdfunding, waktu itu silah kan, waktu itu silah. Ya jadi hal-hal yang baik di skala nasional, bahkan di skala internasional akan kita konversi ke skala lokal. Jadi itu yang akan kita lakukan di sini dan semuanya memiliki kebebasan yang bertanggung jawab tentunya. Ya, kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengkreasikan apapun yang dia bisa di www.pulangkampung.com. Namun, untuk pertama kali, beberapa waktu ke depan, Pulang Kampung akan kita sampaikan dengan skema yang sangat sederhana. Visinya sangat sederhana, simple, perubahan yang nyata. Jadi kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada kita, visi kita kemana? Kawan-kawan yang mungkin pakai baju merah, atau kawan-kawan yang nggak pakai baju merah, mangga Pulang Kampung kok. Itu adalah membuat perubahan nyata di Minangkabau dengan melakukan kolaborasi antara teman-teman yang ada di rantau dan ada di Lanang Minang. Sesimpel itu, oke? Dan ini misinya, mungkin kalau saya mau baca, boleh. Siap. Pertama, ini terkait komunitas kita. Pertama tentang komunitas kita yang akan ada di depan. Jadi kita tidak akan membenturkan antara kekeluargaan dan profesionalisme. Ya, biasanya masalah-masalah organisasi ketika kita ngobrol tentang organisasi, cece mengambok, cece lain tidak profesional gitu kan. Ini mengambok, kalau itu tibo atau nyontek tibo tapi ini mengambok di ontek tibo gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tidak akan kita benturkan di komunitas ini. Komunitas ini akan kita desain semodern mungkin lah. Jadi kalau seandainya patang obrolan saya sama Selvin itu, kita nggak pengen ada ketua di komunitas ini. Kalau bisa tuh dirotasi secepat-cepatnya. Jadi setiap orang terdistribusi tanggung jawabnya secara sama. Makanya konsep Pulang Kampung ini tidak dibahas berdua saja oleh Valdo dan Selvin. Banyak orang yang membahas kemarin sampai 50 orang. Kami baru bahas sana. Pendistribusian tanggung jawabnya itu merata. Jadi kalau ada salah di Pulang Kampung, tidak salah kami berdua saja, salah sama-sama. Nah itu salah. No. Kalau baru tuang, itu untuk sama-sama. Dan ini tidak kerja sendirian. Oke? Yang kedua, ini adalah sebuah wadah. Jadi ini adalah wadah yang menampung segala ide, aksi dan nyata yang dari perantau ataupun orang yang ada di kampung. Jadi gini, kemarin ketika kita menyampaikan email, mengirimkan email itu banyak banget, banyak orang-orang yang ingin berkontribusi untuk kampung. Ada yang membuat kampung Inggris lah, ada yang membuat rumah belajar lah, ada yang membuat program sosial lah, sunatan masal lah, ikut lah, konser lah, macam-macam. Ya. Dan macam-macam itu kita akan mencoba. Pulang Kampung ini akan mencoba menjadi wadah untuk kita semua. Dan yang ketiga, yang paling penting yang disampaikan oleh Pak Gubernur, menciptakan hubungan baik antara seluruh diaspora Minangkabau. Kita berani bilang kita itu diaspora, karena yang masuk ke Pulang Kampung itu macam-macam. Yang sedang di Teluk Arab, sedang dari Libya, mudah-mudahan tidak akan dibawa bertanah. Terus ada juga saudara kita dari Belanda, Australia, dan macam-macam. Jakarta itu masih dekat, ya. Bandung itu masih dekat. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih jauh seperti di Solo, di Bandung. Itu dah saya sana. Lagi-lagi gitu. Oke?
Nah, ini mungkin rencana strategis kita yang tidak perlu dibahas secara detail. Yang pasti kita akan bergerak dari pembuatan website hingga melakukan aksi nyata. Nah, ini mungkin yang akan disampaikan oleh saudara Ambo Syafir. Oke, Indonesia seminar Pak? Bahasa Inggris. Jadi ada 3 ya project yang akan kami lakukan di Pulang Kampung itu. Ada 3 bagian, nggak usah ngomong-ngomong. Ada 3 bagian dengan 3 pasar yang berbeda, dengan 3 objek dan subjek yang berbeda. Yang pertama itu masalah crowdfunding. Kita punya Timi di situ. Timi itu foundernya kitabisa.com. Kalau kalian tahu pasti tahu lah, crowdfunding pertama di Indonesia. Nah, itu pengen crowdfunding itu dilokalkan. Bahas seperti itu karena gubernur pernah bilang satu kali kesempatan, kalau misalnya awak bergantung ke APBNC untuk pembangunan Sumbarko nak cukup, sebagian besar dari APBN ku habis untuk gaji PNS. Ya, sebagian besar gaji PNS itu dari APBN. Nah, sebagian besar APBN ku untuk gaji PNS. Nah, baca ronyo misalnya awak membangun yang lain. Kalau misalnya wali kota bupatinya pandai nyari BT misalnya, atau pandai nyari investor misalnya gampang lah majulah Sumbarko. Cuma kalau enggak, kayak gitu. Nah, itulah peran awak masing-masing. Anak-anak mudoko yang kami di Siko yang di Pulang Kampung, lawan Pulang Kampung, kami bertugas sebagai provide masalah apa di kampung itu. Jadi nanti di 9 balik kabupaten kota di Sumbar, kita punya perwakilan di setiap kota atau kabupaten itu. Nanti mereka di situ jadi PJ, mereka nyari masalah apa di situ yang bisa akan diangkat untuk di crowdfundingkan atau dipatungkan gitu loh. Nanti kita sosialisasi juga program ini kepada misalnya ikatan orang rantau per daerah, seperti ikatan orang rantau Padang, ikatan orang rantau Tanah Datar, seperti itu. Jadi mereka seperti yang tadi dibilang oleh gubernur, mereka yang concern terhadap pembangunan daerah mereka selama ini kan sebenarnya nggak tahu banyak terhadap keadaan di kampung. Kita yang provide informasi, kita detailkan dananya buat apa, nanti kita akan sampaikan ke mereka. Terus kita bisa nyumbang juga nggak? Ya bisa. Kalau misalnya kalian lihat kita bisa, ada juga nyumbang 20.000 misalnya, 50.000, 100.000, berapapun kita bisa gitu. Kita nyumbang seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita punya masalah di kampung, kita punya potensi di rantau. Bagaimana menghubungkan kedua itu gitu loh. Kalau masalah materi misalnya crowdfunding ini biasanya itu kan orang-orang yang kelas generasi X lah ya, generasi X yang umur 40 tahun ke atas, mereka kan jarang tuh ngakses berita seperti ini. Jadi nanti kita akan sosialisasikan kepada mereka. Kita sosialisasikan, kita provide datanya seperti apa, nanti mereka bisa bantu di situ dan kita pun juga bisa bantu seperti itu. Nanti setelah acara ini sekalian kita launching akan saya tampilkan nanti bareng Valdo bagaimana cara sistem nanti kita patungan di pulangkampung.com seperti itu. Terus yang kedua belum jangan di next dulu belum tentang diskusi inspirasi. Jadi gini, ini acara lanjutan kita ini bisa dibilang inspiration talk ya. Kita ada mengundang Bang Suhan, Timi sendiri, Bang Erison Kembari. Karena seperti ini menurut saya, jangan pernah meremehkan apa yang namanya inspirasi, karena kita semua punya seseorang yang menginspirasi kita, yang berperan besar dalam hidup kita sampai kita saat ini ya, apapun itu orang tua ataupun tokoh lain. Saya contohnya misalnya kalau bukan gara-gara lihat video YouTube-nya Boris Mustaqim dulu mungkin udah kerja di mana saya, jujur. Karena lihat video YouTube-nya di TEDx seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk langsung pulang kampung saya. Nah itulah juga jadi harapan kita bagaimana menumbuhkan jiwa berkarya itu sedini mungkin kepada orang-orang yang berada di rantau ataupun orang-orang yang ada di kampung. Jadi target utama kita sebenarnya anak-anak SMA, anak kuliah di sini ataupun kita yang lagi mengenyam pendidikan di luar. Nanti kita akan provide inspirasi otak seperti ini tuh per bulan. Jadi kita akan upload di YouTube seperti itu. Nah, lanjut lagi yang ketiga adalah tentang portal inspirasi. Mungkin Valdo bisa ya jelasin. Ya, kalau portal inspirasi ini sederhana, saudara-saudara sekalian, bahwa kita akan mencoba mengadopsi apa yang dimiliki oleh Facebook, LinkedIn, sama Blogspot. Jadi setiap orang minat itu nanti yang menjadi member kita itu akan memiliki satu profil. Misalnya Selvin Andika ZM, Direktur PT Tanah Datar Persada. Tulisannya macam-macam, bagaimana caranya membuat PT dari Tanah Datar misalnya, kan? Dan dia memiliki tulisan-tulisan. Dan satu lagi, dia pengen ada project. Misalnya Selvin punya rumah belajar Sangkar. Nah, ada proyek sosial di sana. Dan itu menjadi media konektivitas antara orang-orang yang ada di rantau dan orang-orang yang ada di kampung. Bisa jadi juga ada perantau kita yang sukses, memiliki PT atau perusahaan yang sangat besar di Jawa. Orang-orang kita pengen kerja di sana.
Misal, orang-orang kampung kita yang dari sini lulusan dari kampus-kampus mungkin tidak hanya di sini, bisa juga yang ada di Jawa. Nah, dia akan menyampaikan, portal ini akan menjadi konektivitas di antara kita semua. Harapannya, dengan portal ini, informasi-informasi bahwa bagaimana sih caranya kerja di oil company. Misal, ada saudara kita yang pengen kerja di oil company, nggak tahu caranya gimana, caranya masuk Chevron, Exxon atau apapun, itu akan kita akomodir. Atau saudara-saudara kita yang pengen bikin, bagaimana caranya bikin kopi kawah daun sachet seperti apa yang dilakukan Syafin. Nah, itu bisa diakomodir juga. Jadi harapannya memang seperti itu rekan-rekan semua. Dengan dunia yang seperti ini, informasi, teknologi, internet, ini adalah hal yang sangat mungkin sekali kita lakukan. Seperti apa yang telah kita lakukan sampai sejauh ini. Lanjutkan aja. Terus, nah, ini struktur. Struktur kita kemarin ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup panjang. Ya, perdebatan yang cukup panjang dan alhamdulillah ketika Bapak Gubernur tadi bilang kalau seandainya orang di kampung ini agak sulit membantu orang di kampung sini, X sulit membantu Y. Nah, makanya kita itu sangat simpel sekali strukturnya. Ada tim inti dan ada sekretaris bendahara pasti, dan ada 19 koordinator kampung. 19 koordinator kampung inilah yang harapannya akan menjadi agen-agen orang-orang yang mengedepankan. Kalau Ambo mungkin insya Allah masuk pesisir selatan, ya, Syafin mungkin masuk tanah datar, mungkin Timi masuk Padang, atau mungkin si Al masuk Angke misalnya. Nah, macam-macam. Jadi harapannya orang-orang yang dulu mungkin jarang sekali pulang kampung ingat kembali bahwa ada masjid yang harus dia bangun, ada jembatan yang harus dia perbaiki, atau ada tempat ibadah yang seharusnya dia akomodir, atau ada galanggang yang bolong-bolong, atau lapangan yang tidak adil karena isinya dijauhi segala macam. Nah, harapan kita seperti itu. Seperti itu harapannya. Dan pada akhirnya kami percaya bahwa ada banyak orang sukses di kampung yang ingin berbuat tetapi tidak ada channelnya. Itu kami lihat secara nyata di email satunya. Banyak sekali. Contohnya mungkin saya bisa cerita. Contohnya Ibu Nur Hayati misalnya, beliau ketika tahu program ini sangat excited sekali sampai-sampai mau membatalkan tiket yang seharusnya tanggal 11 kemarin untuk tanggal 15 ini. Cuma nggak bisa. Akhirnya beliau udah mengosongkan jadwal untuk bulan depan karena beliau bilang bahwa saya sebenarnya sangat pengen untuk pulang kampung, berkontribusi di kampung. Cuma nggak tahu sebelumnya itu channelnya kemana, ngasihnya kemana. Seperti itu. Nah, di sisi lain, ada sekali banyak orang yang ada di ranah itu pengen melakukan sesuatu, tapi nggak nampak jalan keluarnya itu seperti apa. Nah, jadi harapan kita pulangkampung.com akan kembali mengambil value proposition seperti itu, menggabungkan aksi-aksi yang bagus dan hal-hal yang baik. Semoga inisiatif sederhana kami ini, mungkin pada hari ini saya mulai berani menyatakan, kita berani menyatakan bahwa pulang kampung ini bukan lagi milik Faldo dan Syafin, tetapi milik semua orang yang ada di sini. Semua teman-teman yang kemarin membahas ini, konsepnya dibahas bersama-sama dan kita akan bertanggung jawab bersama-sama pulang kampung ini akan sukses atau tidak. Karena seandainya kalau ini tidak sukses, setidaknya ada 500 orang yang akan kecewa di awal bahwa harapan itu sempat tumbuh dan itu hilang lagi. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk majunya kampung kita, dari tangan kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.